Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Nova Ihmanis MKes selaku dosen pengampu mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan Masyarakat. Di sini saya Adelia Diva Yulianti dengan NPM 21170120034 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat akan mempresentasikan tentang informed consent dan informed choice. Ada 4 bahasan yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, pengertian dan contoh informed consent. Yang kedua, pengertian dan contoh informed choice. Yang ketiga, penerapan informed consent. Dan yang terakhir, penerapan informed choice. Akan kita bahas satu persatu. Jadi langsung saja ke pembahasan yang pertama. Pengertian dan contoh informed consent. Apa itu informed consent? Nah, informed consent itu adalah prinsip etika dalam medis dan hukum medis. Artinya, setiap tindakan kedokteran yang akan dilakukan medis mendapat persetujuan dari pasien. Contohnya nih, seorang pasien penderita TBC diteliti oleh seorang dokter. Maka dokter tersebut harus membuat surat persetujuan kepada pasien tersebut. Apakah pasien itu mau atau tidak untuk diteliti lebih lanjut dan diberi pengobatan lebih lanjut, jadi itu harus ada persetujuan dari kedua belah pihak. Yang kedua, kita membahas pengertian dan contoh dari informed choice. Jadi apa itu informed choice? Informed choice adalah informasi pasien memilih pilihan yang ada kepada pasien dengan jelas mengenai tujuan tindakan medis yang akan dilakukan, resikonya, alternatif medis, dan biaya medisnya. Apa itu contohnya? Contohnya nih, seperti seorang ibu hamil yang air ketubannya pecah, kemudian diberikan saran oleh dokter agar ibu tersebut melakukan operasi sesar supaya ibu dan bayi selamat. Langsung ke pembahasan yang ketiga, penerapan dari informed consent. Merangkai hati yang hancur berkeping-keping, sanggupkah kau dan aku memulai kembali merangkai hati. Langsung saja ke pembahasan yang ketiga. Ada penerapan dari informed consent. Penerapan dari informed consent ini terdapat dalam kasus yang menyangkut seperti pembedahan atau operasi. Yang kedua, ada kasus yang menyangkut dengan pengobatan yang memakai teknologi baru. Tapi teknologi baru itu tidak sepenuhnya belum difahami efek sampingnya. Dan yang ketiga, ada dalam kasus yang memakai terapi atau obat yang mungkin banyak efek sampingnya seperti operasi bedah, anestesi, terapi sinar laser, dan lain sebagainya. Pembahasan yang keempat nih,
ada penerapan dari informed choice. Penerapannya itu dapat kita lihat seperti kita memperlakukan klien dengan baik, terus seorang tenaga kesehatan yang harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, karena sebagai tenaga kesehatan kita tidak boleh stuck di situ saja kan. Jadi kita harus mengasah terus ilmu kita, pengetahuan kita, dan keterampilan kita. Yang ketiga nih, berinteraksi dengan nyaman. Jadi kita harus berinteraksi dengan klien itu senyaman mungkin. Jadi klien nyaman dengan kita nyaman dengan klien, jadi kita bisa mendapatkan informasi dari klien tersebut. Klien itu punya masalah kesehatan apa gitu. Yang keempat nih, memberikan informasi yang objektif, jujur, mudah dimengerti dan diingat serta tidak berlebihan. Mengapa demikian? Karena kita ini harus jujur gitu, tidak boleh bohong kan saat memberikan informasi. Dan juga informasi yang kita berikan itu sebaiknya mudah dimengerti oleh klien tersebut, tidak berlebih-lebih, tidak berbelit-belit, dan dapat diingat oleh kliennya serta tidak berlebihan. Yang terakhir, membantu klien mengenali kebutuhannya dan membuat pilihan yang sesuai dengan kondisinya. Nah, ini kan saling terkaitan nih. Kayak kita nyaman berinteraksi dengan klien, jadi kita bisa membantu klien mengenali kebutuhan dan kondisinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.